Yo. Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke ya. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang mengisahkan seorang pemuda berpenampilan lusuh yang menyeret peti mati untuk ia hadiahkan pada kakak seperguruannya. Tak hanya ahli kungfu, pemuda lusuh ini juga menjadi incaran pendekar hebat dari berbagai penjuru karena menyimpan sebuah rahasia. Yaudahlah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Di awal film, kita diperkenalkan 3 sosok pemuda berdarah biru yang sedang bercengkrama. Nggak suatu ketika kehangatan tersebut berubah menjadi perselisihan karena Rakus berambisi berkuasa. Long Buran yang dianggap sebagai adik kedua dengan keji menyingkirkan Shen Yi karena ia menyimpan rahasia besar istana kerajaan yang merupakan daftar para pejabat korup yang menghabiskan uang rakyat. Tak terkecuali Long Buran itu sendiri. Tak puas sampai di situ, Long Buran juga berani membayar mahal para pembunuh bayaran kelas kakap untuk menemukan Ye Liang, adik bungsunya, hidup maupun mati. Dan benar saja, di sisi lain terlihat para pendekar hebat dari berbagai perguruan ternama mendapatkan informasi sayembara tersebut. Di samping itu, terlihat Ye Liang dihampiri sosok pendekar bayaran. Meski berkemampuan kungfu yang tinggi, nyatanya pendekar itu bukanlah tandingannya. Di sini ia berkata agar Ye Liang datang menemui Long Buran. Dan benar saja, terlihat Long Buran sudah mempersiapkan segala hal dan menyandra anak kakaknya Shen Yi sebagai pancingan agar Ye Liang dapat ia bunuh. Tak punya rasa takut. Di sana Ye Liang datang sambil membawakan hadiah peti mati yang ia khususkan untuk Long Buran. Dengan santai inilah Ye Liang meratakan semua bawahan Long Buran, tak terkecuali pendekar elit yang sudah dibayar mahal olehnya. Di detik hendak kehabisan nafas, untungnya Ye Liang berhasil menyelamatkan dan membawa kabur anak tersebut. Meski berhasil kabur, Long Buran tak akan melepaskan Ye Liang begitu saja. Terlihat ia juga turun menuju ujung etan, tempat keberadaan seorang tabib. Long Buran yakin Ye Liang belum keluar jauh demi mengobati Nona Lu. Singkatnya, ia pun sampai di kediaman tabib tua yang dengan spontannya menanyakan Ye Liang dan anak kecil yang dibawanya. Untungnya, 1 jam sebelumnya, Nona Lu berhasil dibawa pergi sosok berkuda yang tak lain kekasih bayangan Ye Liang yang bernama Nonakin. Meski terlihat aman, terlihat Nona Lu tetap ketakutan. Ia terbayang-bayang ayahnya dibunuh dengan tragis oleh pamannya sendiri. Nah, di sini Ye Liang berjanji akan melindungi dan mengorbankan nyawanya demi membalaskan dendam atas kematian Shen Yi. Nonakin yang merasa jika tempat keberadaannya sudahlah tak aman, ia menyuruh Ye Liang pergi segera mungkin dari sana.
Sedangkan ia akan tinggal menunggu kedatangan Buran untuk mengulur waktu. 争取时间拖住他。 Dan benar saja, Buran datang di tempat itu dengan ditemani pendekar Ling. Curiga diperlakukan baik tanpa sepengetahuan Nonakin. Buran memasukkan racun yang hal itu ngebuat ia seketika lemas tak berdaya. Tentu Buran menjadikan Nonakin sebagai umpan agar Yiliang datang. Nah, di saat Nonakin hendak dibunuh, untungnya Yiliang datang. Di sana Yiliang menyuruh Nonakin pergi membawa Nona Lu di tempat yang lebih aman. Namun hal itu nampak nihil dilakukan. Sebab pendekar Ling dengan mudah menemukan persembunyian mereka. Karena tak ingin Nona Lu dalam bahaya dengan tubuh yang masih lemah, Nonakin berusaha melakukan perlawanan yang hal itu membuat ia terluka parah. Melihat Nonakin yang sudah tergeletak bersimbah darah, hal itu tentu membuat Yiliang murka yang seketika ia melesatkan serangan yang ngebuat pendekar Ling seketika tumbang. 我一直在理解我，你要好好待。人生那么长，是孩子，真该跟你好好学学。他日有求。等哪天江湖事。 Singkatnya terlihat Buran makin angkuh menduduki kursi kekuasaan. Bahkan ia tak segan menghabisi siapapun yang tak patuh akan titahnya. Dengan menangkap Yiliang, Buran meningkatkan hadiah 2 kali lipat untuk siapapun yang berhasil meringkusnya. Dan benar saja, esok harinya di saat Yiliang singgah untuk istirahat, ia dikejutkan para komplotan pembunuh bayaran yang sedang menyamar. 汇通山庄的人员到齐了吧？ Di saat hendak pergi melanjutkan perjalanan inilah, langkahnya dihentikan pendekar pengemis yang juga memiliki niatan sama untuk menangkap Yiliang. Awalnya Yiliang tak ingin bertarung dengannya, namun dengan tiba-tiba perduelan sengit pun tak terhindarkan. Melihat ketulusan Yiliang menjaga anak tersebut, pendekar pengemis membiarkan mereka bebas. Di pertemuan yang singkat ini, ia juga mengungkapkan bahwa dulu ia juga mempunyai seorang anak perempuan. Semenjak anaknya meninggal, membuat hidupnya berubah 360 derajat yang dipenuhi oleh penyesalan. Namun dengan naas, ia terbunuh dengan mudah oleh Wang Bue yang merupakan kakak seperguruan Yiliang. Di sini dengan jelas, meski kungfu pendekar Li mumpuni, Li seketika lemah jika dihadapkan suatu benda yang berkaitan dengan anaknya. Nah, di sini Buran kemudian mengandalkan Wang Bu untuk segera meringkus Yiliang secepat mungkin. Ia berani membayar mahal jika keinginannya tercapai. Dan benar saja, esok harinya Wang Bu sengaja datang di kediaman gurunya dengan melakukan penyamaran. Bukan hanya cerdik menyamar, ia juga pintar membuat racun mematikan. Karena atas rasa kecewa dengan gurunya, Wang Bu dengan keji melemparkan racun angin mematikan untuk ngebunuh Guru Ming. Siasat itu dilakukan karena ia yakin Yiliang bakalan datang di kediaman sang guru, yang bahkan Buran memasang foto Guru Ming sebagai buronan. Yiliang yang melihat hal itu tentu ia bergegas pergi menuju kediaman sang guru. Sebagai murid, tentu sudah biasa baginya membuatkan makanan lezat untuk Guru Ming.
Namun di sana Ye Liang menaruh curiga dengan gelagat gurunya yang tak seperti biasanya. Dan benar saja, akhirnya penyamaran Wang Bu diketahui Ye Liang. Yo, 他可真。 Melihat hal itu, tentu Ye Liang tak memberi selah sedikit pun agar Wang Bu mengatakan di mana keberadaan Guru Ming. 才将此道传授给你。 Karena efek racun tersebut, terlihat Ye Liang seketika lemah tak daya. Nah, dalam keadaan terdesak inilah untungnya Ye Liang bisa kabur dari hadapan Wang Bu. Namun hal itu nampak nihil dilakukan. Yang dengan mudahnya Wang Bu menemukan mereka. 别跑，师兄， Wang Bu yang jago bersilat lidah, ia berjanji akan melepaskan Ye Liang asalkan ia mampu menyerahkan pedang tersebut padanya. Dengan itu, Buran akan percaya jika dirinya telah berhasil meringkus Ye Liang. Dalam kondisi yang sigap, Ye Liang memberikan pusaka itu dan terjun ke jurang demi menghalau serangan kakaknya. Sebagai bukti inilah Wang Bu yang sudah kembali. Terlihat ia menyerahkan pusaka pedang milik Ye Liang di hadapan Buran. Melihat kenyataan itu membuat Buran senang. Namun di sini terlihat jika Wang Bu tak sejeli dan sepintar Buran. Yang hal itu membuat dirinya mati dengan tragis akibat menegak minuman racun tersebut. Sedangkan di sisi lain, terlihat Ye Liang telah ditemukan Guru Ming dan dirawat dengan baik. Di sini Guru Ming berkata jika Ye Liang koma tak sadar selama 3 hari. Dalam momen ini, Menalu akhirnya memberitahu sebuah rahasia yang selama ini diburu oleh Buran. Ya, hanya seutas kain bekas yang ternyata tertulis nama-nama pejabat korup yang ditulis mendiang ayahnya dahulu. Demi sebuah keadilan, Ye Liang tentu saja akan membawa bukti tersebut di kekaisaran. Sebelum pergi, Ye Liang diajarkan jurus terakhir dan terampuh yang dimiliki Guru Ming. Sebab meski terlihat pulih, kenyataannya racun itu belumlah hilang. Ditambah Ye Liang hampir tak memiliki kemampuan berpedang karena semua otot tangannya sudah terputus. Dengan penuh tekad dan doa dari sang guru, Ye Liang pergi bermodalkan mainan pedang kayu. Nah, di sini Ye Liang juga tak mengetahui jika hidup gurunya tak mampu bertahan lama lagi. Singkat cerita, esok harinya terlihat Perdana Menteri Kekaisaran tiba di balai kota yang disambut hangat oleh Buran. Karena prestasi Buran yang masuk akal, jabatannya ditingkatkan yang membuat ia senang karena mendapatkan gaji lembur dan uang dinas luar. Nah, di waktu yang hampir bersamaan pula, Ye Liang datang sambil menyeret peti mati dan menunjukkan seutas kain kusuh yang tertuliskan nama-nama para pejabat korup. Demi jabatan dan kelangsungan karir, akhirnya Buran turun tangan demi sebuah prestasi dan kekayaan. Dan benar saja, usut punya usut, nyatanya Buran menguasai ilmu kebal, yang hal itu tak membuat ia takut berhadapan dengan Ye Liang meski ahli berpedang. Di sela pertarungan inilah Ye Liang ingat akan ajaran gurunya untuk bisa mengombinasikan serangan ketika berhadapan dengan Buran. Dan benar saja, dalam kondisi yang sudah terdesak, Ye Liang akhirnya berhasil melumpuhkan Buran dengan trik rahasianya.
无疑是命。 Meski sedemikian, Ye Liang yang baik hati sebagai sahabat lama, ia juga sempat menghadiahkan peti mati untuk Buran. Setelah selesai inilah, Ye Liang kembali ke kediaman gurunya. Namun hal itu membuat ia shock, sebab Guru Ming sudahlah tak bernyawa. Di sini Ye Liang baru sadar jika Guru Ming benar-benar mengorbankan sisa umurnya demi menolong hidupnya yang sudah di ujung maut. Setelah membumikan Guru Ming, inilah hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sepintar dan sepandai apapun menyimpan batang, tetap saja akan muncul baunya. Ya adalah, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena mau tamping galengan sawah bersama Papi. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.